Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Merika Putri Wandala, Anissa Raudatul Jannah, Nadia Faradila, Niki Viola Agata, Nur Fadilah, Nur Syifa Rizkiani, dan Rizda Fitriani. Apa itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal ini terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang, kerangka tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot tubuh adalah osteologi. Selanjutnya adalah tulang. Nah, tulang itu merupakan rangka penunjang dan pelindung bagi tubuh dan juga tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan kerangka tubuh. Ruang di tengah tulang-tulang tertentu berisi jaringan hematopoietik yang membentuk berbagai sel darah. Tulang juga merupakan tempat primer, tempat penyimpanan, dan mengatur kalsium dan fosfat. Nah, jumlah tulang dalam sistem skeletal manusia adalah sekitar 206 buah tulang yang saling berhubungan satu sama lain dan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada 8 buah tulang kepala, 14 buah tulang wajah, 16 buah tulang telinga dalam, 1 buah tulang lidah, 25 buah tulang pembentuk rangka dada, 26 buah tulang pembentuk tulang belakang dan gelang pinggul, lalu ada 64 buah tulang anggota gerak atas dan 60 buah tulang anggota gerak bawah. Nah, yang pertama itu ada tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak ini merupakan tulang-tulang yang menyusun kerangka kepala. Tulang tengkorak ini terdiri dari 8 buah tulang yang menyusun kepala atau kranium dan 14 buah tulang yang menyusun kerangka wajah. Dapat dilihat contohnya pada gambar di samping jenis dari tulang-tulang yang menyusun tulang tengkorak. Nah, selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi utama dari tulang tengkorak adalah melindungi otak. Sendi yang menghubungkan antara tulang-tulang tengkorak ini merupakan sendi mati, jadi tidak dapat digerakkan atau bersifat sutura. Selanjutnya yaitu tulang tengkorak bagian kepala atau kranium, yang terdiri dari yang pertama tulang frontal pembentuk bagian dahi dan sekitar rongga mata atas. Yang kedua tulang parietal atau tulang yang menutup bagian sisi hingga ke atas. Yang ketiga tulang temporal yakni bagian tulang samping kiri kanan kepala dekat telinga. Yang keempat tulang oksipital yaitu bagian belakang tengkorak. Yang kelima tulang sphenoid, daerah sekitar tulang rongga mata, dan yang terakhir tulang etmoid atau tulang penyusun rongga hidung. Tulang tengkorak bagian wajah terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, tulang mandibula, yaitu pembentuk rahang bawah, posisinya menempel pada tulang tengkorak bagian temporal dan merupakan satu-satunya hubungan antara tulang tengkorak yang bisa digerakkan. Yang kedua, tulang maksila, yaitu pembentuk rahang atas, tulang yang menyusun sebagian dari hidung dan langit-langit mulut. Yang ketiga, tulang pala yaitu tulang yang menyusun sebagian dari rongga hidung dan atap mulut. Yang keempat, tulang zigomati atau tulang pipi. Yang kelima, tulang hidung. Yang keenam, tulang lakrimal atau sekat tulang hidung. Selanjutnya, tulang hyoid. Tulang hyoid merupakan tulang yang berbentuk huruf U, terdapat di antara laring dan mandibula. Hyoid adalah tulang yang hanya ada dalam tubuh manusia. Tulang ini berfungsi sebagai tempat pelekatan beberapa otot mulut dan lidah. Hyoid menjadi jangkar bagian belakang lidah sehingga memainkan peran penting dalam berbicara dan menelan. Tulang hyoid juga melindungi jaringan rapuh dari laring dan faring. Tulang belakang atau vertebral column yang berfungsi untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan. Ruas-ruas tulang belakang juga bertugas menyokong kepala dan tangan, serta menjadi tempat melekatnya otot, tulang rusuk, dan beberapa organ lain.
Adapun bagian dari tulang belakang yaitu 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, pada tulang belakang terjadi beberapa pelengkungan. Pelengkungan-pelengkungan tersebut berfungsi menjaga berat dan memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan dan posisi, misalnya berdiri, duduk, dan berlari. Ruas-ruas tulang belakang tersusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tak beraturan. Ke-33 tulang tersebut terbagi dalam 5 bagian, yaitu 7 ruas pertama disebut tulang leher. Ruas pertama dari tulang leher disebut tulang atas, dan ruas kedua berupa tulang pemutar atau poros. Bentuk dari tulang atas memungkinkan kepala untuk melakukan gerakan. 12 ruas berikutnya membentuk tulang punggung. Ruas-ruas tulang punggung pada bagian kiri dan kanannya merupakan tempat melekatnya tulang rusuk. 5 ruas berikutnya merupakan tulang pinggang. Ukuran tulang pinggang lebih besar dibandingkan tulang punggung. Ruas-ruas tulang pinggang menahan sebagian besar berat tubuh dan banyak melekat otot-otot. 5 ruas tulang kelengkang atau sakrum yang menyatu berbentuk segitiga terletak di bawah ruas-ruas tulang pinggang. Bagian bawah dari ruas-ruas tulang belakang disebut tulang ekor atau coccyx, tersusun atas 3-5 tulang belakang yang menyatu. Baiklah, saya Anissa Rodulzana akan melanjutkan tentang kerangka dada. Yang pertama, tulang dada atau torus. Tulang dada bersama dengan tulang rusuk membentuk perisai pelindung organ-organ penting yang terdapat di dada, yaitu paru-paru, pembuluh darah besar, dan jantung. Tulang dada termasuk tulang pipih, terletak di bagian tengah dada. Pada sisi kiri dan kanan tulang dada terdapat tempat lekat dari rusuk. Tulang dada tersusun atas 3 jenis tulang, yaitu yang pertama manubrium atau tulang bulu, terletak di bagian atas dari tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk pertama dan kedua. Yang kedua gladiolus. Gladiolus atau tulang padan, terletak di bagian tengah, tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke-7, gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10. Yang ketiga ada sipoid atau tulang tajuk pedang, terletak di bagian bawah dari tulang dada. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipi, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada, tulang rusuk membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Selain itu, tulang rusuk juga bertugas melindungi lambung, limpa, dan ginjal, serta membantu pernapasan. Selanjutnya ada tulang rusuk sejati atau 7 pasang. Tulang rusuk ini bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada dengan perantara tulang rawan. Selanjutnya ada tulang rusuk palsu atau 3 pasang. Tulang rusuk ini memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Pada bagian belakangnya berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan yang melekatnya pada satu titik di tulang dada. Yang selanjutnya adalah tulang rusuk melayang. Ada 2 pasang. Tulang rusuk ini pada ujung belakangnya berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya bebas. Selanjutnya ada tulang bahu atau pectoral girdle. Yang pertama tulang selangka atau clavicula, membentuk bagian depan bahu, berbentuk seperti huruf S dan berhubungan dengan tulang lengan atas atau humerus untuk membentuk persendian yang menghasilkan gerakan lebih bebas. Ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada, sedangkan ujung lainnya berhubungan dengan tulang belikat. Yang kedua, tulang belikat atau scapula, terletak di atas sendi bahu dan merupakan bagian pembentuk bahu. Tulang ini berukuran besar, bentuk segitiga dan pipih. Terletak pada bagian belakang dari tulang rusuk. Fungsi utama dari tulang belikat adalah tempat melekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadi gerakan pada sendi. Baiklah, selanjutnya tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Yang pertama, tulang pangkal lengan, termasuk kelompok tulang panjang. Ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat. Pada bagian bawah memiliki 2 lekukan, merupakan tempat melekatnya tulang radius dan ulna.
Selanjutnya yang kedua ada tulang pengupil atau radius dan tulang hasta atau ulna. Kedua tulang ini menyusun alat gerak yaitu tangan. Tulang ulna berukuran lebih besar dibandingkan radius dan melekat dengan kuat pada humerus. Tulang radius memiliki kontribusi yang besar untuk gerakan lengan bawah dibandingkan ulna. Baiklah, saya Nadia Faradila, NIM 2001031 akan melanjutkan materi mengenai tulang anggota gerak atas atau disebut juga dengan ekstremitas superior. Yang ketiga yaitu tulang pergelangan tangan atau disebut juga dengan karpal. Terdiri dari 8 tulang yang dihubungkan oleh ligamen. Yang keempat yaitu tulang telapak tangan atau disebut juga dengan metakarpal. Terdiri dari 5 tulang. Pada bagian atas dihubungkan oleh pergelangan tangan, sedangkan pada bagian bawah dihubungkan oleh tulang-tulang jari atau disebut juga dengan phalanges. Yang kelima yaitu tulang jari atau disebut juga dengan phalanges. Terdiri dari 14 tulang, pada masing-masing tulang terdiri dari 3 buah tulang, sedangkan pada ibu jari terdiri atas 2 buah tulang. Berikutnya yaitu tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Yang pertama yaitu tulang paha atau femur. Termasuk kelompok tulang panjang terletak mulai dari gelang panggul sampai ke lutut. Yang kedua yaitu tulang kering atau tibia dan tulang betis atau fibula. Bagian pangkal berhubungan dengan lutut bagian ujung dan berhubungan dengan pergelangan kaki. Ukuran tulang kering lebih besar dibandingkan tulang betis karena berfungsi sebagai menahan beban atau berat tubuh. Tulang betis merupakan tempat melekatnya beberapa otot. Yang ketiga yaitu tempurung lutut atau patella. Terletak antara femur dan tibia, berbentuk segitiga. Patella berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Yang keempat yaitu tulang pergelangan kaki atau tarsal, termasuk dalam tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya yaitu tulang tumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Violagata dengan NIM 2001033. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Yang kelima yaitu tulang telapak kaki atau metatarsal, terdiri atas 5 buah tulang mendatar. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan metabolisme tulang. A. Pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh hormon dan mineral. Tulang mencapai kematangannya setelah pubertas. Pertumbuhan tulang secara seimbang hanya terjadi hingga mencapai usia 35 tahun. Setelah itu tulang akan mengalami absorpsi. Yang B. Penyusun tulang. Tulang disusun oleh sel-sel tulang yang terdiri dari osteosit, osteoblast, dan osteoklas, serta matriks tulang. Matriks tulang mengandung unsur organik seperti kalsium dan fosfor. Struktur tulang. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari yang pertama sistem Hayford, yaitu saluran yang berisi serabut saraf pembuluh darah aliran limfa. Yang kedua yaitu lamela, lempeng tulang yang tersusun konsentris. Yang ketiga yaitu lacuna, ruang kecil di antara lempeng-lempengan yang mengandung sel tulang. Yang keempat yaitu kanalikuli, saluran yang memanjang di antara lacuna dan tempat difusi makanan hingga ke osteon. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama pars spongiosa, merupakan jaringan tulang berongga yang bentuknya mirip seperti spons. Yang kedua yaitu pars compacta, merupakan jaringan tulang padat. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kritis pertama, sistem otot yang mengarahkan secara sukarela gerakan otot atau tungkai yang ada di bawah kontrol sadar. Yang kedua yaitu fungsi penting kedua otot adalah komunikasi. Yang ketiga yaitu peran penting ketiga untuk otot adalah menjaga tubuh fungsi vital tanpa kesadaran kita. Yang keempat yaitu fungsi kritis keempat untuk sistem otot kita adalah stabilisasi tubuh. Yang kelima yaitu fungsi yaitu untuk generasi panas. Selanjutnya yaitu
Anatomi otot umum. Lebih dari 600 otot tubuh manusia terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan susunan ikatan otot serat. Otot-otot tersebut yaitu yang pertama, otot fusiform, yaitu otot yang berbentuk spindel meruncing di ujung dan lebih tebal di tengah. Yang kedua yaitu otot paralel, memiliki bundel vasikula. Yang ketiga yaitu otot konvergen, berbentuk seperti kipas. Yang keempat yaitu otot penat, otot yang umbul berbentuk seperti bulu. Bundel dari serabut otot menyisip ke tendon yang membentang sepanjang otot. Otot menyirip Menfirio dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu otot-otot unipenat, adalah otot yang dimana vasikula semua dilampirkan dari sisi yang sama. Yang kedua yaitu otot bipenat, memiliki ikatan serat otot yang menempel ke tendon dari 2 sisi tendon di tengah. Yang ketiga yaitu otot multipenat, berbentuk seperti beberapa bulu yang memiliki semua pena bulu, mereka bergabung dalam satu titik. 5 yaitu otot sirkular, otot-otot yang melingkar atau sphincter membentuk cincin di sekeliling beragam bukan di tubuh. Selanjutnya yaitu otot yang bekerja secara kelompok. Yang pertama otot akonis, otot yang mengarahkan sebagian besar kekuatan dalam satu gerakan. Yang kedua yaitu otot sinergis, sebagian besar otot agnosis memiliki otot yang membantu otot lain untuk melakukan yang dilakukan oleh akonis. Yang ketiga yaitu otot antagonis, mengembalikan bagian ke posisi semula. Yang keempat yaitu otot fiksator, otot yang mencegah tulang bergerak ke arah yang tidak diinginkan. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah dengan NIM 21035. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan PowerPoint dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada otot dari wajah. Yang pertama raut wajah. Mulut adalah struktur yang paling sensitif terhadap ekspresi wajah, dikelilingi oleh otot melingkar yang bertanggung jawab untuk menutup bibir. Yang kedua yaitu mengunyah dan menelan. Terdiri dari sel otot yang berasal dan berakhir di dalam lidah atau otot intrinsik, dan otot yang menghubungkan lidah ke bagian lain dari 110 leher dan kepala atau otot luar. Lidah memainkan peran vital dalam pencernaan, seperti itu bersama dengan otot-otot pipi menggerakkan makanan di sekitar mulut. Lidah juga mengirimkan makanan yang dikunyah ke bagian belakang tenggorokan, di mana memasuki kerongkongan. Yang ketiga yaitu otot yang mengontrol kepala. Ada 2 kelompok utama otot. Yang pertama yaitu flexor dan yang kedua yaitu extensor. Semua otot dalam kelompok ini menyisipkan pada tulang tengkorak dan asal-usulnya pada vertebra, sangkar toraks atau korset dada. Flexor menggambar kepala ke bawah menuju tubuh. Otot-otot ini umumnya terletak di sepanjang sisi leher. Extensor memperpanjang leher dan putar kepalanya. Otot extensor terletak di bagian belakang leher. Selanjutnya itu otot-otot batang. Ada 3, yang pertama otot-otot perut, otot-otot punggung, ketiga otot-otot pernapasan. Yang pertama yaitu otot-otot perut. Otot-otot ini melayani sejumlah fungsi. Pertama yaitu mereka bekerja dengan otot punggung untuk menahan tubuh Anda tegak menopang berat sangkar dada, lengan, dan kepala. Kedua, mereka mendukung dan melindungi tulang belakang. Ketiga, mereka memegang dan mendukung organ internal. Keempat, mereka membantu fungsi vital pernapasan, pembuangan limbah, dan reproduksi. Yang kedua yaitu otot-otot punggung. Fungsinya membantu mengendalikan gerakan membungkuk ke depan dengan bekerja sebagai antagonis pada otot perut. Mereka biarkan tubuh kembali ke posisi tegak setelah membungkuk di pinggang. Mereka juga bekerja sama dengan perut otot untuk mempertahankan postur tegak. Otot punggung jatuh menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu otot-otot superficial dari punggung terhadap tulang rusuk ke vertebra, sedangkan yang kedua otot-otot dalam kembali menghubungkan vertebra satu dengan vertebra yang lainnya. Yang ketiga yaitu otot pernapasan. Diafragma adalah selembar otot yang mendefinisikan bagian bawah rongga dada dan memisahkannya dari rongga perut. Pada sistem gerak manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu otot polus, otot lurik, dan otot jantung. Otot polus merupakan otot tidak berlurik dan involuntar atau bekerja secara sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem
respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kedua ada otot lurik, otot serat atau otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunter atau secara sadar atas perintah dari otak dan melekat pada rangka. Misalnya yang terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Struktur mikroskopis otot skelet atau rangka yaitu memiliki bentuk sel yang panjang seperti benang atau filamen. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung juga otot serat lintang involunter, mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Panjang sel berkisar antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Memiliki diskus interkalaris. Diskus interkalaris adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Bekerja secara involunter. Involunter adalah di luar kehendak. Selanjutnya yaitu sendi. Persambungan tulang atau sendi artikulasi adalah pertemuan dua buah tulang atau beberapa tulang kerangka. Arterologi adalah ilmu yang mempelajari tentang persendian. Sendi adalah dua tempat dua tulang atau lebih saling berhubungan baik terjadi pergerakan atau tidak. Stabilitas sendi tergantung pada permukaan sendi, ligamentum, dan tonus otot. Pada permukaan sendi, bentuk tulang memegang peranan penting pada stabilitas sendi. Pada ligamentum fibrosa mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Pada tonus otot, pada kebanyakan sendi tonus otot merupakan faktor utama yang mengatur stabilitas. Alat-alat khusus yang meliputi sendi yaitu A. Labium articular, bibir sendi, B. Disci dan mese articularis, alat untuk menjaga dan mengurangi diskongruensi di antara ujung-ujung yang bersendi, C. Bursa mukosa, di sekitar sendi berhubungan dengan rongga sendi untuk memudahkan gerakan sendi, D. Ligamentum, atau alat dari simpati sendi tetapi kemudian terpisah dari simpai sendi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sendi. Yang pertama ada sendi mati atau yang disebut dengan sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Yang kedua sendi kaku atau ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Yang ketiga sendi gerak atau yang disebut dengan diartrosis, yaitu sendi pergerakannya bebas. Yang keempat ada sendi luncur. Sendi ini memiliki gerakan 4 arah, contohnya ruas-ruas tulang belakang. Kelima ada sendi putar, yaitu memungkinkan gerakan memutar, contohnya sendi antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Keenam ada sendi peluru, memiliki gerakan ke segala arah, contohnya sendi antara tulang paha dengan tulang pinggul. Ketujuh ada sendi pelana, yaitu memiliki gerakan 2 arah, contohnya sendi ibu jari. Kedelapan sendi engsel, memiliki gerakan seperti engsel atau satu arah, contohnya sendi siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Kesembilan ada sendi kandiloid, yaitu memungkinkan gerakan kedua arah di sudut setiap tulang, contohnya tulang pengumpil dengan pergelangan tangan. Selanjutnya pergerakan sendi. Fleksi adalah gerakan yang memperkecil sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh, seperti saat menekuk siku atau menggerakkan lengan ke arah depan, menekuk lutut atau menggerakkan tungkai ke arah belakang, atau juga menekuk tarso ke arah samping. Dorsofleksi adalah gerakan menekuk telapak kaki di pergelangan ke arah depan atau meninggikan bagian dorsal kaki. Plantar fleksi adalah gerakan meluruskan telapak kaki pada pergelangan kaki. Ekstensi. Ekstensi adalah gerakan yang memperbesar sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh. Ekstensi bagian tubuh kembali ke posisi anatomis seperti gerak meluruskan persendian pada siku dan lutut setelah fleksi. Hiperekstensi mengacu pada gerakan yang memperbesar sudut pada bagian-bagian tubuh melebihi 180, seperti gerakan menekuk torso atau kepala ke arah belakang. Abduksi. Abduksi adalah gerakan bagian tubuh menjauhi garis tengah tubuh, seperti saat lengan berabduksi, atau menjauhi aksi longitudinal tungkai, seperti gerakan abduksi jari tengah dan jari kaki. Aduksi, kebalikan dari abduksi, adalah gerakan bagian tubuh saat kembali ke aksis utama tubuh atau aksi longitudinal tungkai. Rotasi adalah gerakan tulang yang berputar di sekitar aksi pusat tulang itu sendiri tanpa mengalami dislokasi lateral, seperti saat menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak.
Sirkumduksi. Sirkumduksi adalah kombinasi dari semua gerakan angular dan berputar untuk membuat ruang membentuk kerucut. Seperti saat mengayunkan lengan membentuk putaran. Gerakan seperti ini dapat berlangsung pada persendian panggul, bahu, trunkus, pergelangan tangan, dan persendian lutut. Inversi adalah pergerakan sendi pergelangan kaki memungkinkan telapak kaki berhadap ke dalam atau ke arah medial. Eversi adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki berhadapan ke arah luar. Gerak inversi dan eversi pada kaki sangat berguna untuk berjalan di atas daerah yang rusak dan berbatu-batu. Protraksi adalah memajukan bagian tubuh seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan atau memfleksi girdle pektoral ke arah depan. Retraksi adalah gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang, seperti saat meretraksi mandibula atau meretraksi girdle pektoral untuk membungkus dada. Elevasi adalah pergerakan struktur ke arah superior, seperti saat mengatuk mulut, atau mengelevasi mandibula, atau mengangkat bahu, atau mengelevasi skapula. Depresi adalah menggerakkan suatu struktur ke arah inferior, seperti saat membuka mulut. Kelainan pada sistem muskuloskeletal. 1. Fraktura atau patah tulang. Pada kelainan tulang ini, tulang mengalami retak atau patah tulang akibat mengalami benturan keras, misalnya karena kecelakaan. Pemulihan untuk kelainan ini yaitu dengan mengembalkan pada susunan semula secepat mungkin. Pada kasus patah tulang, untuk menyambungkannya ditambahkan pen atau platina. Setelah tulang mengalami pertumbuhan dan menyatu pen atau platina. Kelainan pada sistem muskuloskeletal lainnya yaitu adalah fisura tulang. Fisura tulang atau yang biasa kita sebut sebagai retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang. Akan tetapi, tulang yang retak masih bisa disambung kembali. Nah, fisura tulang ini disebabkan oleh benturan keras sehingga menyebabkan keretakan pada tulang. Kemudian ada gangguan yang terjadi pada tulang belakang. Nah, gangguan ini disebabkan karena kebiasaan tubuh yang salah. Nah, kelainan ini diantaranya yaitu pertama ada lordosis, yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan. Kemudian ada kifosis, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke belakang sehingga badan terlihat bungkuk. Dan yang ketiga ada skoliosis, yaitu keadaan tulang melengkung ke samping kiri dan kanan. Baiklah, selanjutnya ada osteoartritis atau radang sendi, yaitu peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Nah, si penderita yang mengalami osteoartritis akan mengalami nyeri pada sendinya. Nah, penyebab umumnya bisa karena faktor genetik dan juga berperannya tekanan biomekanik. Nah, pengobatan osteoartritis ini biasanya ditunjukkan untuk mengurangi nyeri, mempertahankan mobilitas, dan mencegah terjadinya gangguan fungsi. Kemudian ada rakitis, yaitu rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Nah, rakitis ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Nah, vitamin D ini berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Penderita yang mengalami rakitis disarankan banyak mengkonsumsi susu, telur, dan minyak hati ikan. Selain itu juga disarankan berjemur pada pagi hari karena sinar matahari pada pagi hari dapat membantu pembentukan vitamin D pada tubuh. Selanjutnya adalah kram. Kram adalah kontraksi otot yang terus-menerus terasa sakit dan di luar kehendak atau involuntar. Misalnya kram sewaktu olahraga yang disebabkan capek atau lelah, banyak berkeringat, dan panas. Kemudian ada hipertrofi, yaitu suatu keadaan otot yang lebih besar dan lebih kuat. Hal ini disebabkan karena otot sering dilatih bekerja dan berolahraga. Hipertrofi otot ini biasanya dimiliki oleh atlet binaragawan. Kemudian ada atrofi, di mana keadaan otot mengecil dan lemah kontraksinya. Kelainan ini disebabkan oleh infeksi virus polio. Pemulihannya bisa dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulan listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu.
Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 6 mengenai sistem muskuloskeletal. Mohon maaf bila ada salah kata dan kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.